Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar SKI tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Namun, sebelum belajar, jangan lupa baca doa dulu ya, dan siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Nabi berdakwah secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada saat Nabi berdakwah itu banyak sekali rintangan, ancaman yang Nabi dapatkan. Namun, Nabi tetap tabah dalam berdakwah. Salah satu ancaman yang didapat Nabi ketika berdakwah yaitu ancaman dari paman Nabi sendiri. Siapa? Yaitu Abu Lahab. Nah, pernahkah kalian membaca surat Al-Lahab? Pada surat tersebut berisi bahwa Allah akan membalas kejahatan mereka itu yaitu Abu Lahab dan istrinya terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih bunyinya surat Al-Lahab ayat 1-5? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Kenapa sih sampai Abu Lahab dan istrinya dibalas neraka, dijamin neraka oleh Allah? Karena Abu Lahab dan istrinya itu adalah termasuk orang yang benar-benar selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika Nabi sedang sholat, Abu Lahab datang dan meletakkan kotoran di atas punggungnya Nabi. Begitu juga istrinya. Dia meletakkan duri di jalanan yang akan Nabi lewati ketika akan ke masjid pada sholat subuh. Jadi dia berharap ketika dia meletakkan duri, Nabi Muhammad akan merasa kesakitan. Nah, itu salah satu kejahatan yang Abu Lahab dan istrinya lakukan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tentu selain itu ada banyak sekali yang mereka lakukan dalam merintangi Nabi. Jadi, selain mendapat ancaman dari pamannya Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab, Nabi juga diancam oleh para penguasa Mekah, para pembesar-pembesarnya Mekah, petinggi-petingginya Mekah, orang-orang kayanya Mekah. Jadi ketika mereka melihat ini kok orang-orang semakin banyak yang masuk Islam, itu kok pengikutnya Muhammad itu semakin banyak. Kok banyak sekali orang yang mulai percaya dengan Muhammad. Akhirnya mereka menyusun pertemuan. Para penguasa Mekah ini berkumpul di suatu tempat, yaitu di Darun Nadwah. Isi pertemuannya itu, mereka akan membahas tentang bagaimana caranya, bagaimana sikap mereka, apa yang harus mereka lakukan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya supaya orang yang masuk Islam itu tidak semakin banyak. Bagaimana supaya orang itu
tidak percaya lagi dengan Muhammad, supaya orang tidak semakin banyak mengikuti Nabi Muhammad. Nah, setelah berunding, bagaimana caranya untuk merintangi Nabi Muhammad? Didapatkanlah caranya, yaitu mereka akan menyebarkan kebohongan Rasulullah supaya orang tidak mengikuti dakwahnya Nabi. Dan supaya orang menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka akan menyebarkan kebohongan bahwa Nabi Muhammad itu penyihir, yang dia bawa itu tidak benar. Jadi jangan sampai kalian itu masuk Islam. Namun walaupun diancam, dirintangi, digegeri, Nabi Muhammad tetap tabah dalam berdakwah menyampaikan agama Islam. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam mendapatkan ancaman dari pamannya Nabi dan dari para penguasa Mekah. Semoga belajar kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Jangan lupa tetap semangat ya belajar di rumah. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.